可以很快乐。Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'inu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi atas rahmat dan karunia-Nya di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, dan selalu kita memanjatkan doa yang terbaik di bulan suci Ramadan ini, ampunan dan juga harapan untuk bisa bertemu kembali di Ramadan tahun yang akan datang. Semoga bisa terwujud di kemudian hari. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama yang saya hormati Al-Ustadz yang telah hadir bersama kita, Ustadz Imam Wicaksono LCMA. Yang terhormat para pembina keluarga Muslim Indonesia Hamamatsu, yang terhormat juga para sesepuh dari keluarga Muslim Indonesia Hamamatsu, para ibu-ibu yang saat ini sedang sibuk mempersiapkan iftar dan juga makan bersama di acara kita kali ini. Baik, di acara buka bersama kali ini yang alhamdulillah KMIH terus istiqomah mengadakan setiap tahunnya, dan bersama teman-teman yang saat ini, dan alhamdulillah saya di tahun ketiga ini masih diberikan kesempatan bersama teman-teman Soleh ini, insyaallah gitu. Kayak bahasanya itu udah kayak kamu lagi gitu kan, kamu di masjid kamu gitu, di jalan kamu gitu kan. Jadi teman-teman semuanya, teman-teman dari masjid, alhamdulillah juga teman-teman dari Baraya Fiking yang mewakili, teman-teman juga dari komunitas lainnya yang telah datang pada kesempatan kali ini. Terima kasih, jazakumullah khair. Baik, kita buka acara kita kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan izinkan saya membacakan susunan dan datang acara pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga yaitu sambutan dari ketua KMIH, yang keempat materi 1 atau tausiah yang pertama dilanjut dengan iftar, dan setelah iftar akan dilanjut dengan tausiah yang kedua, dan setelah tausiah yang kedua akan dilaksanakan sholat isya sekaligus tarawih berjamaah. Jadi saya persilakan dulu Kak Alif untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Padanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما
تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah yang Maha Pengasih, yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya. Dan langit telah ditinggikannya, dan Dia ciptakan keseimbangan agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkan untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan Dia menciptakan jin yang nyala api tanpa asap. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Tuhan dua timur dan Tuhan dua barat. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dia membiarkan dua laut mengalir, yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 25. Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang telah dilantunkan oleh Kakak Alif. Dan nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Itulah surat Ar-Rahman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman, saya pribadi, bapak-bapak semua bisa berkumpul di tempat yang insyaallah dengan mengharap ridho Allah selalu. Semoga Allah curahkan rahmat dan karunia di tempat ini dan di waktu Ramadan kali ini. Baiklah, kita lanjut ke acara selanjutnya. Yang ini kita dengarkan sepatah dua patah kata dari ketua KIDH kita, yakni Kang Arudi Masario. Padanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, segala puji bagi Allah atas segala rahmat dan hidayahnya, dan Allah masih memberikan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan ini. Semoga
di bulan suci ini kita semua diterima amal ibadahnya. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan kepada para pengikutnya hingga yaumil akhir kalaf nanti. Semoga kita semua menerima syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Pertama, terima kasih kepada pengurus, kepada pembina KMI Hamamatsu yang terhormat, kepada Pak Anang, Pak Haji Yus, dan Pak Adam. Yang terhormat untuk Ustadz Imam Wicaksono yang selaku pemateri hari ini, dan yang terhormat kepada hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, saya berterima kasih kepada semuanya yang telah hadir di acara KMI Hamamatsu ini dalam acara rangka silaturahmi dan berbuka bersama yang akan menjunjung tema atau judul langkah-langkah meningkatkan kecintaan kepada Allah di bulan Ramadan, yang akan dimateri oleh Ustadz Imam Wicaksono. Jadi untuk materi hari ini, bagaimana sih di bulan Ramadan ini gitu, cara meningkatkan keimanan kita, supaya meningkatkan kecintaan Allah kepada kita itu gitu, supaya menerima ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan mendengarkan tausiah yang akan diberikan oleh Pak Ustadz Imam Wicaksono. Semoga di dalam kajian hari ini kita menerima ilmu yang sudah tahu ditingkatkan, yang belum tahu dilaksanakan seperti itu. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf atas segala salah katanya. Saya kembalikan ke MC Kang Irfan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair untuk Kang Arli atas kesempatan dan kata-katanya tentang acara kita kali ini. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 5:11 ya. Jadi kita langsung ke acara inti, yakni acara tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz. Keluarga Muslim Indonesia Hamamatsu kali ini dalam rangka acara buka bersama mengusung tema dengan langkah-langkah meningkatkan kecintaan kepada Allah di bulan Ramadan, akan disampaikan oleh Ustadz Al-Imam Wicaksono LCMA. Kepadanya kami persilakan. Sedikit tentang beliau saya bacakan, izin Al Ustadz. Beliau merupakan lulusan dari Al-Azhar Kairo Mesir dan merupakan pimpinan pesantren tahfiz Quran QV Quran Ocean View Yogyakarta, juga sebagai dai ambasador dompet duafa. Untuk lebih rincinya dan tentunya, baik kita serahkan kepada Ustadz, kepada yang saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur milik Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah masuk Ramadan hari keberapa ini kira-kira? 27. Kok lebih cepat ya mau masuk? Jangan-jangan lusa lebaran. Hari keberapa? 18. Ya, ini merupakan pertaruhan kita, karena ternyata sebentar lagi itu Ramadan sudah akan habis gitu. Jadi jangan sampai
Ramadan yang berganti kita belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja hadirnya kita di sini bisa menjadi wasilah kita sama-sama belajar dan bisa menambah semangat beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa mengikuti jejak beliau. Kalau ada film jejak petualang gitu ya, kita jejak muhajirin. Muhajirin apa artinya? Orang yang pindah. Nabi Muhammad juga, beliau tidak langsung di Madinah dengan umat Islam yang 1000, 2000. Tetapi ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, berapa orang yang diajak oleh Nabi Muhammad SAW? Yang namanya Nabi hijrah itu berapa orang? 1 orang, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ngajak yang lainnya, sehingga Islam menjadi agama yang besar di Madinah dikarenakan kebaikan sikap-sikap umat Muslim kepada umat terdahulu Yahudi misalnya, dikarenakan kebaikan umat Muslim kepada kaum Nasrani. Semoga saja kita yang hadir di sini juga orang baik dan bisa menunjukkan kebaikan kita pada orang-orang yang di sini, sehingga Islam bisa dikenal dan lebih banyak dicepat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya agak sedikit tenang di Hamamatsu. Ada di Jepang saya dari awal hari keberapa tadi? 19. Ada yang bisa haji juga. Bacanya bagus. Jadi saya keliling ke rumah. Bagus. Jadi tolong dijaga aset kita ini, ya kan? Beliau udah berikan akses untuk ngaji yang bagus tadi, makhluk hurufnya bagus, sifat hurufnya bagus. Makanya saya tanya ngaji di mana? Oh ternyata sama imam masjid dari Inggris ya. Nah karena itu bacaan-bacaan kami yang boleh di Timur Tengah standarnya seperti itu. Memang ternyata dia sudah dapat sanad. Jadi makhluk hurufnya alhamdulillah. Sulit di Nagoya nggak ada, di Tokyo nggak ada, di MIT impor si Fahmi itu. Ada lagi Hanif itu dulu saya ngisi kuliah Ramadan di ITB, Salman Hanif imamnya, ketemu lagi di sini. Jadi itu jadi kayak ini si Hanif sama si Fahmi. Ada Faza satu lagi di Tokyo. Jadi sulit. Nggak tahu nih besok semoga masih ada yang bagus. Alhamdulillah. Para saudara-saudaraku dari KMI Hamamatsu, terima kasih atas kesempatannya kita bisa bersilaturahim. Yang pertama, judulnya bagus sekali. Dengan momen Ramadan kita meningkatkan keimanan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta itu apa artinya? Jangan-jangan kita ingin mencintai Allah, kita belum tahu apa itu cinta. Ya. Apakah cinta itu yang enak-enak saja? Nah, kalau cinta itu yang hanya enak-enak saja, nanti ketika takdir Allah itu tidak enak, maka cinta kita akan hilang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagus judulnya ini, bagaimana kita meningkatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita akan bedah apa saja amalan yang ada di bulan Ramadan yang bisa meningkatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sholat. Jadi ketika kita ada puasa di bulan Ramadan, kita ada sedekah di bulan Ramadan, kita ada sahur di bulan Ramadan, ada tilawah di bulan Ramadan, semua ibadah itu ternyata butuh satu tiang. Nah sekarang saya tanya, ibadah apa yang pertama dilakukan saat bulan Ramadan apa? Apa? Zakat? Belum, zakat terakhir. Ibadah yang pertama dilakukan oleh kita dalam Ramadan apa? Puasa? Sebelum puasa ada sahur malamnya. Yang pertama kali dilakukan saat bulan Ramadan apa? Sholat tarawih. Saking pentingnya sholat, sebelum orang itu disuruh sahur, disuruh zakat, disuruh puasa, ya kan? Ketika masuk bulan Ramadan ada sholat qiyam itu. Jadi apa artinya? Kalau kita itu puasa, ya kan? Kita itu zakat, ya,
kita itu bersedekah, kita itu tilawah tanpa sholat, itu seperti angka 0 tanpa angka 1. Ya, 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 1000 kali, hasilnya berapa? 0 kali 0 kali 0 1000 kali berapa hasilnya? 0. Tapi sholat dalam agama adalah as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Jadi kalau bangunan ini saya kasih ukiran di Boyolali itu ada pengrajin perunggu, ya kan? Itu yang buat di Masjid Nabawi itu orang Boyolali. Di Masjid Istiqlal saya kasih perhiasan emas, perak di pinggirnya. Tapi tiangnya saya cabut. Kira-kira hiasan itu runtuh atau tetap berdiri? Runtuh. Perhiasan itu sama seperti sedekah, zakat, puasa, tilawah, iktikaf. Kalau dikerjakan tanpa sholat, maka akan tidak ada artinya. Jadi 0 tambah 0 tambah 0 tanpa 1 tetap 0. Puasa, zakat, sedekah, iktikaf, zikir, khatam Quran tanpa sholat 0. Tambah sholat 1. Sholat tambah puasa 1 tambah 0 10. Tambah zakat 100. Tambah sedekah 1000. Tambah tilawah 10.000. Tambah iktikaf 1 juta terus. Jadi yang pertama kita harus benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala lewat ibadah sholat. Bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala lewat ibadah sholat? Takbiratul ihram apa yang kita baca? Takbiratul ihram apa yang kita baca? Allahu Akbar. Artinya apa? Allah Maha Besar. Maknanya apa? Artinya terjemahannya Allah Maha Besar. Maknanya apa? Jadi ketika Allah Akbar itu artinya Maha Besar, jadi Allah Akbar itu maknanya bos saya kecil, pasangan saya kecil, anak saya kecil, kendaraan saya kecil, rumah saya kecil, uang saya kecil, tabungan saya kecil, pekerjaan saya kecil. Jadi kita mengenal Allah bahwasanya Allah itu Maha Besar. Semuanya selain Allah itu makhluk berarti kecil. Kalau kita lagi sholat, telat nih, takut sama bos, berarti Allah kalah sama bos kita. Tuh. Repot ya kan di sini, wah ternyata telat ini. Jadi teman-teman, para jamaah bisa sedekah di malam hari, ya kan? Bisa berpuasa tanpa mengganggu pekerjaan. Saya tadi tanyakan itu, bagaimana sih ini puasa? Oh karena ada perusahaan cabang Indonesia nih karena Indonesia itu puasa, ditanya puasa nanti jangan sampai pingsan ya gitu, nanti takut mengganggu kerja. Kemudian ada zakat bisa dilakukan malam hari, tilawah bisa di luar jam kerja. Tapi sholat tolong jangan sampai berangkat kerja misalnya. Jadi pergantiannya jauh, berangkat sebelum subuh sampai rumah maghrib. Jadi sampai rumah itu langsung sholat, niatnya saya niat sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, jamaah oplosan lillahi ta'ala. Ada kayak gitu. Nauzubillah, nggak boleh, jangan sampai. Ya kan? Ketika subuh, langsung kita sholat subuh. Bahkan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala mengapa memerintahkan sholat subuh? Agar jangan sampai kita ketemu sama bos-bos raja kecil di dunia. Kita sudah ketemu duluan sama bos, sama Raja Allah yang Maha Besar pemilik alam. Coba kita takut, khawatir sama bos, raja, pemilik satu perusahaan yang isinya 100 orang, 200 orang, 1000 orang. Ketakutan kita itu mengalahkan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, raja, bos, pemilik yang mengatur manusia miliaran sejak Nabi Adam sampai zaman sekarang. Itu sholat. Jadi kalau bagaimana mencintai Allah melalui sholat? Pertama melalui takbiratul ihram. Ya kan?
janjian sama ayang, sama calon. Ya Allah, saya sudah tunangan, sebentar lagi nikah, misalnya selesai kuliah. Maaf ya, saya telat dulu untuk sholat, harus kita disampaikan. Artinya apa? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita sholat, jangan yang calon kita mau nikah pekan depan, takut ketemu mertua, misalnya takut telat. Jangan sampai kalahkan sholat. Sama istri pun, sama suami pun, ya kan? Ketika kita ada janji sama mereka, kita dahulukan dulu untuk melaksanakan sholat. Sama bos juga. Kenapa kita takut kepada orang yang menguasai 100, 200, 30 orang, tapi tidak takut kepada Allah yang menguasai miliaran manusia. Ya, ketika Allahu Akbar. Atau kita yang punya toko di sini lagi dagang, ya kan? Allahu Akbar. Pas ketika Allahu Akbar, waduh, ada yang beli. Barang apa yang paling mahal di sini dari Indonesia? Kira-kira apa misalnya? Yang paling untungnya besar kalau dijual cabai besar. Cabai lah, cabai besar. Bawang merah. Kan beli bawang merah berapa? 15 kilo. Kalau 1 kilo untungnya berapa yen itu kan tinggal 15. Beli 100 kilo bisa buat hajatan di KBRI buat open house. Ya Allah, sholat cabai. Kalau saya sholat terus kan baru takbiratul ihram, ya kan? Ikutan yang cabai di orang Pakistan biar barang habis. Aduh, kemarin dapat lagi murah lagi. Tungguin dulu. Kalau belinya banyak batalin, ya. Kalau beli sekali 2 kilo tetap sholat. Ya. Itu sholat cabai bayangin. Itu baru takbiratul ihram. Jadi ketika sholat pun, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji kita dengan orang yang akan memberi rezeki kepada kita, kita yakin ini rezeki kalau lepas, cabai lepas, ya kan, datang emas batangan ini. Harusnya kayak seperti itu. Kenapa? Apa yang kita berikan kepada Allah. Jadi sholat itu hebatnya gini, semua rukun Islam ada. Satu, apa rukun Islam? Syahadat. Ada tidak syahadat dalam sholat? Ada. Yang kedua apa? Sholat, ya kan? Yang ketiga puasa. Sholat kalau makan kalau minum tidak. Ada puasa di dalam sholat. Kemudian zakat. Ketika orang itu tidak jadi membeli, itu hitungannya sedekah dan zakat kita. Dan apa yang kita sedekahkan di jalan Allah pasti akan diganti lebih banyak. Jadi kalau usah khawatir, mau beli cabai, mau beli emas, pokoknya Allahu Akbar. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan, misalnya Allah mengambil sesuatu, kecuali Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Contoh misalnya, ya kan? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim mengajak Siti Hajar pindah dari Mesir ke Mekah. Coba ayatnya apa? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, saya bawa anak gadis, anak perempuan, ya kan? Dari Mesir, tempat yang subur. Bahkan ada ayat Nabi Yusuf itu 7 sapi kecil memakan 7 sapi yang gemuk yang besar. Artinya apa? Saat itu ada musim panas, habis persediaan makan, sehingga persediaan makan Mesir itu dibagi ke Mekah, ke Palestina. Saking suburnya. Tapi ternyata Hajar saya pindahkan, ya Allah, dari Mesir ke Makkah, sebutnya Bakah, lembah tandus, lumut aja nggak bisa tumbuh. Ya kan? Kalau siang panas, batu kena panas kan panas. Kalau malam dingin tanpa ada gedung sebenarnya. Coba kita musim dingin pakai tenda, nggak ada heater gimana? Itu Hajar itu benar-benar dari tempat yang penuh nikmat diambil ke tempat yang sangat panas. Sangat panas, diwadil ghairi dzi zar'in. Tidak ada tumbuhan saat itu. Ya kan? Tetapi ketika ditepuk, apakah ini perintah Allah? Ya kan? Dia berikan dalam Al-Quran, Allahu amaruka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan ini? Apa kata Ibrahim? Iya. Hajar jawabannya keren. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin mengambil sesuatu kecuali menggantinya dengan yang lebih baik. Coba bayangkan, saat itu
ya kan? Tidak pernah terbayang. Tapi Nabi Ibrahim berdoa, warzuqhum minas thamarati. Ya Allah, jadikanlah tempat ini penuh dengan buah-buahan. Coba sekarang kita umroh, haji, ya kan? Keluar Masjidil Haram, ya kan? Itu ada buah stroberi nggak di sana? Tukang jus itu ada tidak? Tapi ada pohon stroberinya? Ada. Ada buah alpukat tidak? Ada. Ada pohon alpukatnya? Tidak ada. Jadi itu bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan apa yang hilang dari Siti Hajar, digantikan dengan yang lebih bagus, diberikan air zam-zam. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sesuatu, nggak mungkin Allah ganti kecuali dengan yang lebih baik. Jadi misalnya teman-teman sholat di masjid sama Matsu, waduh, habis ikut pengajian semangat ini, langsung nyari Lailatul Qadar, ya kan? Pakai sepatu yang bagus, sepatu mahal, waduh, gajian ngumpulin, habis beli sepatu, berdoa khusyuk, datang pertama, pulang terakhir, berangkat sepatu mahal, pulangnya tinggal sendal, dan jepit. Rasanya gimana itu? Allah ingin mengajarkan kita bahwasannya husnuzon, berbaik sangka kepada Allah itulah. Coba kalau misalnya Hajar ditinggalkan sendirian, tidak ada makanan di sana, ya kan? Itu Allah benar-benar mengajarkan Allahus Somad. Ya, nggak ada rumah di sana, ya kan? Jadi bukannya suami Somad, tetapi Allahu Somad. Kalau Hajar masih bergantung pada Nabi Ibrahim, berarti dia masih bergantung kepada suaminya. Jadi Ibrahim Somad nanti, tapi Allah Somad, dilepaskan ketergantungan kepada suaminya, kepada makanan aja nggak ada makanan, mau bantu pada harus. Kita puasa jelas, nanti jam 6 lewat 18 buka puasa udah ditunggu rendang, opor gitu. Ada nggak boleh belakang itu? Karyanya. Jadi kita itu puasa udah jelas, nanti jam 6 lewat 18 buka. Itu Siti Hajar ditinggal sama Nabi Ibrahim, nggak ada air, nggak ada opor, nggak ada kare, nggak ada nan, nggak ada anggur, ada bocor anggur gitu. Nggak ada jeruk sakis, nggak ada apel, nggak jelas itu. Tapi benar-benar Allahus hilang bergantungannya kepada manusia, kepada makanan, kepada rumah. Coba sekarang saya tanya, misalnya kita pindah pengajian ke pinggir pantai sama Matsu, nggak ada tempat gini dingin, mau nggak kira-kira jemaah? Mikir 1000 kali ya. Tapi Siti Hajar diambil dari Mesir, diwadi ke Qoyri ke Mekah itu tak pakai mikir, jalan kaki loh. Ya, belum ada Toyota, belum ada Honda, ya. Jalan kaki, belum ada rest area juga, 7-Eleven belum ada dulu, Lawson belum ada. Haus kita kan mampir, nggak ada dulu, benar-benar aja. Itulah kalau kita ingin mengenal Allah, ya kan? Kita harus belajar lewat sholat. Allahu Akbar. Berarti selain Allah kecil, bos saya kecil, rumah saya kecil, jabatan saya kecil, keluarga saya kecil, bos saya kecil. Allahu Akbar. Jadi bagaimana kita meningkatkan cinta kepada Allah saat Ramadan, yaitu dengan banyak melakukan sholat yang ikhlas. Yang kedua, ada ibadah yang namanya puasa. Ini ajib banget. Bahkan semua amalan itu Allah sebutkan pahalanya. 1 huruf membaca Al-Quran, ya kan? Allah gajar dengan 10, ya kan? Nah, saya nyebut Allah gajar bukan saya berarti pendukungnya, gitu kan? Allah balas dengan 10 lah, gitu kan? Ada senyum-senyum ya kan? Kemudian ketika kita sholat berjamaah, Allah berikan balasan dengan pahala yang berkalipat berapa? 7 hal lebih, ya kan, pahalanya itu. Lailatul Qadar, orang beribadah di situ ganjarannya seperti beribadah 1000 tahun, kecuali puasa. Itu adalah amalan yang Allah akan beri unlimited. Kuotanya itu balasannya unlimited dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin 1 miliar dari puasa kita, 1 triliun pahala yang Allah berikan kepada kita, bergantung kepada nilai puasa kita. Dan yang luar biasanya puasa itu kita nggak disuruh sujud, nggak disuruh kamu sholat 1000 rakaat, tidak. Yaitu apa? Menahan diri, ya kan? Wujudnya menahan lapar dari badan subuh sampai maghrib. Tapi intinya adalah menahan diri.
Kenapa? Semakin tinggi nafsu seseorang, semakin tinggi perjuangan dia. Ada orang yang dimudahkan dalam tahajud, tapi dia susah puasa. Ada nggak? Ada. Puasanya besar tuh pas lagi puasa tuh. Ada orang yang senang puasa, nggak senang makan, sholatnya malas. Ada nggak? Nggak ada. Satu depan saya, 2, 3, 4 mungkin ada. Dia puasa tuh biasa, makan nggak kerja nggak makan, tapi sholatnya sulit. Tapi ketika Allah perintahkan untuk qiyam lail, ya kan, setelah pada isya itu diseperintahkan untuk tarawih, pahalanya besar. Jadi puasa itu Rasul sebutkan dalam hadis apa? Khuluf itu aroma mulut. Aroma mulut orang yang berpuasa, ya kan, itu bau atau wangi. Hah? Percaya nggak? Coba sekarang hadapin tangannya gini semua. Kalau nggak kanan kiri pasang-pasangan, mangap, biru. Ya kan? Sudah pasti itu aromanya kurang enak. Tetapi coba lihat hadisnya, ya kan? Khulufus shaim wala khulufus shaim indallahi atyabu min rihanil misk. Tetapi di sisi Allah itu aroma mulut orang yang berpuasa aromanya lebih wangi daripada minyak kasturi. Bayangkan. Ya. Ini Allah mengajarkan kita wujud dan hakikat. Wujudnya itu aromanya bau, tapi hakikatnya di sisi Allah wangi. Tuh. Dunia sering seperti itu. Wujudnya itu pangkatnya tinggi, hidupnya enak, ya, keluarganya baik-baik saja. Tapi kalau dia nggak beribadah, hakikatnya dia orang yang rugi di dunia. Contoh, saya jualan beras misalnya, ada tender, ya kan? Nih, saya butuh 1000 kilo buat saya kirim ke Freeport ke Papua. Ya kan? Berasnya harus putih, wangi, pulen. Waduh. Ya kan? Orang yang tidak memandang Islam maka dia akan kasih pemutih, kasih pewangi sehingga dia menang tender. Saya karena ngerti Islam nggak berani lah. Wujudnya saya rugi karena yang menang tender dia, ya kan? Tapi hakikatnya di sisi Allah saya menang. Kenapa? Saya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Sama teman-teman, kalau nggak belajar wujud sama hakikat, wujudnya sebulan minimal masuk rekening 15 juta KTM, ya kan, kerja. Misalnya kalau di Hamam Mansur itu kerja 1 jam berapa? 100 ribuan ya? Kali 8 berarti 800 ribu kali 25 hari kurang lebih 18 juta. Wujudnya 18 juta masuk ke rekening kita. Tapi kalau kita tidak sholat, kita tidak melaksanakan perintah Allah itu tadi, sholat dan tidak puasa Ramadan, hakikatnya kita tuh orang yang paling rugi. Kenapa? Yang namanya uang itu setiap bulan akan datang. Tapi misalnya sekarang tanggal berapa? 9. Sholat zuhur tanggal 9 bulan April tahun 2023. Tahun depan ada lagi nggak? Nggak ada. Udah ganti tanggal. Besok udah tanggal 10 sholat zuhur tanggal 10. Jadi semua yang ada di dunia ini kalau hilang, kalau lepas dari kita bisa kembali. Ya? Coba, wah semalam nih Lailatul Qadar ternyata. Saya baca dari kitab, ciri-cirinya siangnya itu langitnya bersih, tidak panas, tidak dingin. Terus kita pengen balik lagi malam, bisa nggak kembali ke malam hari lagi? Nggak bisa. Bayangin, duit itu kalau nggak datang ke kita, bakal datang. Mobil ya, nggak datang ke kita sekarang, besok tahun depan, bulan depan bisa datang. Tapi yang namanya ibadah, misalnya Allah turunkan ampunan. Kita hidup 30 tahun, Allah kasih nih ampunan dosa bagi orang yang sholat zuhur tadi jam 9, tanggal 9 bulan 4 tahun 2023. Diumumkan sama malaikat tadi nih misalnya. Bisa nggak kita sholat zuhur lagi? Nggak bisa. Waktunya sudah sama. Kalau Allah datangkan Lailatul Qadar tadi malam misalnya, udah rugi gitu. Jadi puasa itu Allah mengajarkan kita jangan sampai kamu terlalu banyak ngambil dunia karena lahun wa lahibun. Ya. Jadi saya kemarin tuh di Tokoda University, orang pintar PhD, postdoc gitu kan.
Dia tanya, Ustaz, saya sudah kuliah gini-gini, sudah dapat materi, ternyata bosan ya. Terus bahagia itu di mana? Nah, saya tanya, yang menurut kamu bahagia di mana? Ya ketika kita bisa dengan mudah mendapatkan apa yang kita inginkan. Oke, kalau itu definisi bahagianya, maka bahagia pun cuma sebentar. Saya bilangin, kapan kita bahagia saat mempunyai mobil? Ayo. Ada yang beli mobil kan? Nah, ketika beli mobil bahagianya tuh kapan? Ketika datang serah terima kunci, ya kan, naik ya seminggu, 2 minggu, 1 bulan. Setelah itu keluar mobil baru, ketemu yang model baru, pengen mobil yang baru. Bahagianya ada atau berkurang? Kurang. Jadi gak bahagia. Padahal dulu ketika dia jalan kaki naik sepeda, pengen punya mobil itu, ya kan? Oh, ternyata bahagia saya di mobil. Dia beli mobil, dia pikir kebahagiaan ada di mobil. Ternyata ketika dia punya mobil, keluar lagi mobil baru, hilang kebahagiaan. Sama, kita itu bahagia beli rumah saat nggak punya rumah, nerima kunci, tinggal sebulan. Nanti kalau udah punya rumah, pengen diisi sama sofa, home theater. Saya pasang saya ini, saya pasang pernak-pernik. Udah nggak ada kebahagiaan lagi di rumah. Yang sekarang masih sewa-sewa di apartemen. Ketika dia punya rumah, nah, sama. Sekarang saya tanya, kapan kita bahagia makan daging di all you can eat? Saya tanya. Berapa menit kita bisa bahagia makan daging di all you can eat? Berapa menit kira-kira? Ada yang bisa bahagia 2 jam? Enggak ada. 5 menit, waduh, kayaknya itu daging dibakar supaya 20 menit, 30 menit, udah lihat daging itu kayak gimana? Nah, ternyata bahagia itu bukan di mobil, di rumah, bukan di makanan. Bingung dia. Sebahagia di mana, Mas? Ya, bahagia punya duit banyak, ya kan? Ya gimana duit kita nggak pegang juga di ATM, gitu kan? Jadi bahagia di mana? Saya ceritakan. Saya sholat di Masjid As-Salam di Tokyo. As-Salam yang Pakistan itu, ya kan? Ternyata menunya itu banyak. Ada nasi biryani, tau lah, porsinya perikapan. Nasinya itu luar biasa sekali, ya kan? Ayamnya segede gitu, plus lagi snacknya itu risol besar banget sama kebab, dan itu semuanya kari. Mau kebab, mau cuma kari lah pokoknya. Nah, sampai udah kari semua, saya makan buahnya, kurma, risol sama kebabnya udah nggak sanggup nih, full tank ya kan? Nah, tangki 600 cc, bodinya 2000 cc, tangkinya kecil repot itu kan ya. Saya bawa itu, kenapa? Disenggol sama teman. San, tahu nggak? Radius, pakai radius. Sinyalnya kuat kalau ngomong radius. Radius 1.500 meter, ya kan? Ada yakiniku halal, namanya pangal satu. Saya bilang, pulang, yakiniku pulang, yakiniku. Ngimamin terawih, traktiran, saya bilang. Kontak, terawih ada yang ganti nggak? Ada Ustaz, ya udah saya bagi-bagi pahala pada beliau gitu kan. Saya cobain makan. Jadi ketika selesai makan, nasi yang saya dapat iftar itu, kalau saya bawa pulang ke tempat saya nginep di Adachi, ya kan, itu potensi nggak kemakan. Kenapa? Sahur lebih banyak lagi makanan. Nah, ada orang lah, kayaknya orang Indonesia jalan cepet-cepet. Antum mau kemana? Mau buka puasa Ustaz? Udah buka belum? Belum, nih kedinginan Ustaz, dingin banget. Nih makan nasi punya anak alhamdulillah udah buka. Oh terima kasih, Ustaz semoga sehat, lancar rezekinya, gini. Bahagia banget saya. Artinya saya bisa mendapatkan kebahagiaan dari sesuatu yang itu berpotensi menjadi sampah kalau saya bawa ke rumah. Jadi kebahagiaan itu bukan ternyata di tabungan kita yang kita ambil buat beli mobil, bukan. Kebahagiaan itu bukan di mana? Di rumah yang mewah, bukan. Kebahagiaan itu ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita ibadah. Jadi bahwasannya teman-teman itu bagaimana cara mencintai Allah, nah tema kita itu apabila kita sudah menemukan kebahagiaan ketika kita sholat, menemukan kebahagiaan ketika kita puasa. Yang repotnya jangan-jangan kita itu nggak kangen bulan Ramadan. Kalau orang nggak kangen bulan Ramadan, tandanya dia belum bahagia ketika puasa. Aduh, puasa.
bakal haus, bakal lapar. Aduh, taraweh, wah itu repot tuh. Orang yang tidak kangen dan tidak rindu sama ibadah-ibadah di bulan Ramadan, ya kan, berarti dia tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana cara menumbuhkan nikmat? Yang pertama, dimulai sedikit demi sedikit. Bagaimana Ustaz cara menikmati bacaan Al-Quran agar kita cinta sama Allah? Bacalah Al-Quran sedikit demi sedikit. Kapan itu? Selesai ba'da sholat. Nggak cukup Ustaz, saya habis zuhur langsung harus masuk. Saya nggak nyuruh 1 juz, saya nyuruh baca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Shadaqallahul azim. Kerja. Nun itu Al-Quran bukan? Quran. Saya nggak nyuruh 1 juz, saya nggak nyuruh 1 halaman, tapi saya suruh baca Quran. Baca aja 1 ayat Nun itu. Subuh baca itu, zuhur baca itu, asar, maghrib, isya, terus sampai kapan? Sampai kita bosan sama baca Nun. Besok ganti, apalagi kira-kira? Yasin, shadaqallahul azim. Terus Yasin terus sampai bosan, ganti Toha bosan terus sampai kita itu bosan Yasin, Toha. Naik lagi apa? Alif, Lam, Mim. Terus gitu. Kenapa saya bilang ini? Nggak ada orang habis zuhur itu baca 1 halaman kalau dia belum baca sedikit-sedikit. Ya. Nggak ada orang sedekah 1 miliar kalau dia udah bosan sedekah sama yang sedikit. Kalau kita gitu, kenapa mau sedekah 1 miliar? Bosan. Saya setiap hari 100 juta. Kebetulan saya mendirikan pondok, ya beliau sama orang Indonesia. Yang sedekahnya itu kalau saya total, ya saya hitung ya. Beliau sedekah untuk ini 30 juta, untuk ini 20. Jadi total itu 100 juta beliau keluarkan sedekahnya. Saya bilang, kalau dibagi 30, 1 hari kan 3 juta. Dan nyari uang di Indonesia nggak semudah di Jepang, saya bilang. Indonesia tuh susah nyari duit, makanya pada kesini kan. Susah, orang udah bisa sedekah 3 juta sehari ya. Udah brutal sedekahnya. Jadi kenapa dia bisa sedekah segitu? Karena udah bosan sedekah 1.000, 2.000 perak, udah bosan. Naiklah dia. Udah kalau, tapi ya jangan dikira nggak dicoba, pasti dicoba ya. Kalian kalau sedekah 1 yen dulu, ya kali 30, nah, kali 2 bosan, naik lagi 3 yen per hari, kali 30, bosan lagi 5 yen per hari, 150. Waduh, Daiso dapat kos kaki nih. Daiso dapat apa ya? Ada godaannya nanti orang sedekah itu, ya kan? Jadi kalau kita mau baik itu dimulai dari hal yang kecil, sehingga dia menikmati sedekah. Yo, sedekah itu. Makanya saya bilang jangan sedekah masjid dulu, sedekah dulu dari nasi itu. Nasi sedekah. Nanti dia bosan sedekah nasi sama lauknya. Dicoba sama Allah. Wah, kalau saya jual dapat sekian ya. Nah, dicoba terus sama Allah. Sama kayak orang lahir, belajar jalan atau langsung bisa lari. Pasti belajar rambatan dulu, merambat di tembok, jatuh. Ketika dicoba sama Allah, ada pilihan dia. Mau duduk terus, ya kan? Orang belajar naik sepeda, mau jatuh, aduh dengkulnya lecet. Oh, ngadunya 2 jam sama ibunya. Lecetnya 5 menit ya kan? Sama. Karena kita diuji sama Allah 5 menit. Oh, sakit hati sama Allah 2 tahun, 3 tahun. Dia berarti belum menerima keputusan Allah. Ya kan? Nah, terus ada orang yang bangun akhirnya bisa naik sepeda. Sama. Sedekah diuji sama Allah, dapat kekurangan hidupnya misalnya, ternyata tetap sedekah terus, Allah lancarkan dia. Seperti orang yang naik sepeda, Allah lancarkan dia naik sepeda. Jadi ketika kita berpuasa itu lagi dilatih sama Allah, lagi sekolah sama Allah. Contoh, kan? Hari ini kan dingin ya, kemarin dingin, kemarin dingin. Nah, kalau dingin ya kan, enaknya minum apa? Kopi susu, jahe, ya kan? Nah, itu halal atau haram? Halal. Tapi kalau musim dingin di bulan Ramadan jam 12 siang minum kopi susu itu boleh atau tidak? Tidak boleh.
Artinya ketika puasa, Allah latih kita untuk menahan diri dari hal-hal yang halal. Maka insya Allah kita tidak akan pernah korupsi. Kenapa? Karena terbiasa menjaga diri dari yang halal aja nggak saya sentuh, karena saya cinta sama Allah, apalagi yang haram. Tuh logikanya seperti itu. Ya, kenapa kamu puasa? Saya ingin belajar. Jadi sebenarnya KPK itu kalau mau berhasil gampang. Apapun agamanya, asal dia pejabat, asal jadi anggota dewan, wajibkan puasa. Ya kan? Untuk yang halal yang boleh aja dia nggak mau nyentuh, nggak mau ambil, apalagi yang haram milik orang lain. Selesai, KPK hebat, nggak usah ada yang miliaran, sidang uang miliaran, bikin promosi ke anak SD sekolah. Jadi sebenarnya pemberantasan korupsi Indonesia gampang, yaitu mewajibkan semua pejabat apapun agamanya untuk apa? Puasa. Dia mahal lah. Es teh aja kan di Indonesia panas ya, jam 12 siang misalkan panas tuh. Waduh, ada es teh, ada embunnya, bulir-bulirnya itu, ya kan? Itu halal. Tapi karena puasa, dia nggak mau. Kenapa? Cinta dia ke Allah mengalahkan cinta dia kepada perutnya. Kalau dia hamba perutnya, dia rela status hamba Allah saya copotkan demi hamba perut saya. Dia ambil es teh itu. Tapi kalau orang berpuasa, enggak lah. Es teh itu diberitakan oleh Allah, nanti ditunda dulu. Sama teman-teman, ya kan? Saya ditanya, ya adalah. Saya bingung, kenapa? Ujian di Jepang tuh banyak banget. Ya saya tahu nggak boleh minuman keras itu nggak boleh. Kalau bilang boleh, saya bilang, ah benar saya, alhamdulillah boleh, kamu boleh minuman keras nanti di akhirat ya. Kalau di neraka minuman kerasnya panas, gitu. Kalau di surga adem, saya bilang gitu. Oh gitu, iya sama. Es teh, kamu puasa nggak puasa? Boleh nggak sekarang? Nggak boleh, tapi kalau udah buka boleh nggak? Boleh. Minum segelas boleh, 2 gelas boleh, segalon boleh. Sama. Kamu itu kita di dunia, ya kan? Lagi puasa, melihat minuman yang dilarang sama Allah itu nggak boleh cuma di dunia. Besok di akhirat boleh nggak? Boleh. Ya kan? Jadi tolong puasa dulu. Nanti ketika kamu dijemput malaikat Israel, Allahumma laka sujud. Kenapa kamu girang banget yang lain mati itu nangis? Saya mau buka puasa, mabok. Silahkanlah nanti di akhirat nanti. Di akhirat udah gak ada larangan. Mau nikah, kawin terus ganti-ganti istri silahkan. Ya kan? Melihat perempuan Jepang, wah gini. Sabar, lagi puasa. Nanti ketika sakit ya kan senang, kamu kok sakit senang? Dikit lagi mau buka puasa. Gak usah diobati lah, bukan puasa. Jadi puasa itu hanya miniatur kehidupan agar Allah mengajarkan kita bagaimana menikmati takdir Allah. Ingat, saya sebutkan apa? Menikmati takdir Allah. Bedakan antara menerima dan menikmati. Ya kan? Nah, kita dapat sakit, mungkin kita bisa menerima sakit itu. Tapi bisa menikmati takdir Allah atau belum? Belum. Siapa yang sudah menikmati takdir Allah? Nabi Ayub alaihi salam. Ya Allah, sehat itu kan keputusan darimu, tertulis di lauhil mahfuzmu. Dan saya sehat itu sudah lama banget. Sakit ini juga takdirmu, keputusanmu, lauhil mahfuzmu. Di dalam sehat saya dapat pahala dari syukur, di dalam sakit saya dapat pahala dari istighfar. Dosa saya digugurkan. Yang biasanya saya banyak dosa, banyak salah, sekarang saya sedikit kerjanya di kasur, sedikit salah. Jadi mau sehat, mau sakit, tetap saya cinta samamu ya Allah. Sehat dari engkau, ada pahala di syukur. Sakit pun dari engkau, ada pahala di sabar. Levelnya tidak hanya menerima takdir, tapi juga menikmati takdir. Tuh, sama. Ketika kita berpuasa, kita tidak hanya menerima ayat kutiba alaikumus siyam. Kita tidak hanya menerima itu, tapi kita menikmati. Makanya hadisnya apa? Man fariha bidukuli Ramadan. Ini pahala orang yang girang. Girang tuh bahasa Jakarta, bahasanya apa? Girang itu.
Kalau Jakarta ada nggak? Nggak ada. Ada senang. Senang itu di hati. Girang itu anak kecil lihat ondel-ondel girang banget. Wah, senang banget. Man fariha bi dukhuli Ramadan. Orang yang senang aja dengan datangnya bulan Ramadan, dia akan mendapatkan pahala. Jadi pertanyaannya, apakah puasa ini membuat kita senang atau sulit? Hah? Saya tanya, masa puasa Ramadan, gak makan gak minum, harus kerja, buat kita senang atau merasa sulit? Wah, cuma satu orang. Jadi kalau kita merasa terbebani, berarti kita belum menikmati takdir. Kita masih menerima aja, sekedar menerima, ya udah terima biar bebas dari neraka. Menerima biar bisa buka puasa bareng. Minimal hemat makan malam. Hemat makan malam. Jadi ini para jamaah keluarga Muslim Indonesia Hama Mansu, dan judulnya itu bagaimana dengan ibadah Ramadan kita bisa beriman dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan level kita di bulan Ramadan, tidak hanya melaksanakan tapi kita juga menikmati. Allah putuskan untuk puasa nggak makan minum, kita nikmati. Sehingga apa? Misalnya Ramadan terakhirnya habis, kita kangen tahun depan kapan puasa lagi. Sya'ban habis, masuk Ramadan, Allah udah kasih kita pahala. Cuma karena senang doang, belum sholat tarawih, belum puasa. Sama, kalau kita sudah senang sholat, sudah senang tarawih, senang bagi-bagi sedekah, senang zakat, saatnya kita terus sampai 10 malam terakhir. Semoga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Ayatnya canggih banget. Khairun min alfi syahr. Ingat, khairun artinya better than, lebih baik, bukan yang sama. Oke lah kalau kita hitung sama. Khairun min alfi syahr, 1000 bulan. Kalau 1 tahun ada 12, kira-kira berapa tahun? 83 tahun. Kok bisa ada Lailatul Qadar, Ustaz? Ceritanya gini. Umat dulu itu Nabi Adam 1000 tahun, di bawahnya 500 tahun, 600 tahun. Jadi potensi dosa mereka berapa? 600 tahun. Sehingga mereka mau masuk surga itu sujud 100 tahun, sholat 100 tahun. Ada nggak debat saya kuat sujud 100 tahun? 1 jam aja udah ngeleng kan? Sujud 1 jam ya. Kalau nggak ruku lah 1 jam. Sempoyong lah, jangan-jangan upacara tegak ya kan? Orang itu sujud 100 tahun, kenapa ditanya? Saya tuh takut gak masuk neraka. Takut gak masuk surga, kenapa? Usia saya 600 tahun, berarti potensi saya 600 tahun. Umat Nabi Muhammad SAW usianya berapa? 63. Umur umat saya antara 60 sampai 70 tahun. Berarti potensi dosanya kan cuma 60, 70 tahun. Tetapi Allah kasih Lailatul Qadar. 1 malam yang orang kalau sedekah di situ seakan-akan sedekah ngulurin tangan gak berhenti 83 tahun, capek sampai pegel gitu. Kalau kita sholat di Lailatul Qadar seakan kita sholat 83. Siapa yang puasa 83 tahun? Gak kerja, gak cuti, sholat 83 tahun. Jadi 5 kali aja kita dapat Lailatul Qadar. Kalau kita pakai matematika sama Allah ya, seakan-akan kita sholat 5 kali 80 berapa? 400 tahun. Padahal usia kita cuma 60, 70 tahun. Tapi Allah kasih pahala sampai 400 tahun. Saking baik banget Allah Subhanahu wa taala sama kita. Jadi bukan hanya umat-umat lain yang dikasih pahala. Allah kasih kita udah potensi dosa cuma 60 tahun dikasih pahala. Jadi kalau kita nih sholat 10 malam terakhir, cuma 10 malam lah, dan Allah cuma 8 jam, kan? Sholat lah, tarawihnya, kemudian tidur sebentar, iktikaf, qiyamul lail lagi. Itu Allah catat 83 tahun. Lumayan. Kita sedekah nih punya uang, ya, insya Allah ya sedekah nyiapin takjil 10 hari nggak bakal bikin antum habis lah gaji. Kalau antum lakukan itu dan saat Lailatul Qadar, malaikat catat ini orang ngasih menu buka puasa selama 83 tahun. Bayangkan. Makanya adain aja kayak gitu. Buka puasa bareng di 10
malam terakhir. Kenapa? Agar kita dapat kesempatan sedekah 83 tahun. Ingat, khairul loh, ini minimal. Kalau orang itu ikhlas banget, niat banget, lillahi ta'ala, Allah baca hati dia, mungkin seakan-akan dalam 83 tahun, 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, indah banget orang kok ngasih iftar 300 tahun tuh duit dari mana? Bayangin Lailatul Qadar tuh. Baru azannya aja sudah dapat pahala ngasih iftar ratusan tahun. Setelah azan apa? Dia baca doa buka puasa, dia makan. Dia makan tuh gak cuma ngemplong doang. Dia alhamdulillah, alhamdulillah. Itu seakan-akan dia mengucapkan alhamdulillah 83 tahun. Setelah itu sholat isya, dia tarawih sholat berjam. Seakan-akan dia sholat jam 80. Oh indah banget, Lailatul Qadar itu indah banget. Wah, langsung yang shift malam cuti dari sekarang. Wah, gimana caranya sudah Lailatul Qadar nih? Kalau kita beristighfar saat itu, beristighfar 83 tahun, ingat ya, khairun, lebih baik pokoknya. Jadi bagaimana, ya kan? Jangan sampai besok Ramadan itu habis, ya Allah dosa belum diampuni, ya Allah Lailatul Qadar nggak dapat, ya Allah puasa terasa berat, ya Allah sholat saya nggak khusyuk. Antum pernah lihat nggak di Indonesia tuh ada sirkuit tong setan itu? Oh itu kan bensinnya habis, tenaganya habis, waktunya habis. Ya kan 2 jam aja di atas motor. Ternyata pindah aja enggak. Tahu-tahu di situ-situ aja kan. Jangan-jangan Ramadan kita di usia 20 udah lewat, 21 udah lewat, 22 udah lewat, 23 udah lewat, 30 udah lewat. Allah belum ampuni dosa kita. Nauzubillah. Lailatul Qadar belum pernah dapat. Ya kan? Sholat gak pernah khusyuk, puasa itu gak terasa nikmat. Jangan sampai. Nah inilah dengan pertemuan kita sekarang, kita tahu puasa itu bukan beban. Wujudnya aja bau tapi ternyata wangi. Wujudnya kita lapar, tapi Allah sedang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Sholat itu badannya aja menghadap ke kiblat, tapi wujudnya dia menghadap ke barat, tetapi hakikatnya dia menghadap ke Allah. Nah itulah sedekah, antum sedekah zakat, wujudnya itu uang berkurang dari dompet, ya kan 10.000 keluar, ya kan? Uang lembar paling gede berapa di sini? Berapa? 10.000 keluar, wujudnya keluar 10.000. Tetapi hakikatnya Allah kami berkalipat di dunia dengan kesehatan rezeki yang lebih luas, dan di akhirat 10.000 itu udah nungguin kita. Waduh, yen, udah nungguin kita tuh yen tuh. Jadi dia nggak rela kalau kaki kita kena api. Dia tutupin itu sirot, kan sirot itu satu helai rambut dibagi menjadi 7. Ditutupin itu sirotnya sampai yen kita 10.000. Yang nutupinnya pakai uang koin yang 5 yen, 1 yen. Koinnya berat jatuh ke neraka. Yang 100 yen, yang 1.000 yen, 10.000 yen. Jadi alas kaki kita menuju surga. Nah inilah semoga kita benar-benar mencari malam Lailatul Qadar. Kita cinta Allah karena cinta syariat yang diturunkan kepada kita, ternyata itu hanya bukti cinta. Kalau Allah melarang kita, misalnya ya, Allah melarang kita khamar, minuman yang mabukkan, masih banyak yang halal kok. Jus masih halal, jahe masih halal, sirup masih banyak yang halal. 1 daging, 2 daging yang Allah haramkan, yang Allah halalkan lebih banyak. Jadi itu silakan, masih ada waktu insya Allah untuk kita silaturahmi diskusi. Silakan. Baik, alhamdulillah. Dari tausiah tentang sekitar indahnya di bulan Ramadan dan juga tentang Lailatul Qadar juga telah kita dengarkan dari teman-teman ya. Kira-kira ada gak yang dipertanyakan soal bagaimana sih cara menikmati dan bagaimana kita dalam menikmati ibadah yang saat ini kita laksanakan gitu, sholat kita, puasa kita gitu, bagaimana gitu. Dan mungkin barangkali teman-teman masih penasaran gitu, ada nggak sih pertanyaan dari teman-teman kalau bisa gitu, dari audiens semuanya, dari bapak ibu semuanya, kira-kira boleh saya kepada hari ini kok.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama sini. Izin bertanya Pak Ustaz. Ini pertama dulu ya, nama saya Didi dari Jawa Barat. Mau tanya, tadi kan membahas tentang kehusuan sholat lagi di bulan Ramadan. Jadi kebetulan ini juga saya pertama kali gitu, baru berapa bulan karena ada pekerjaan. Jadi mau saya tanyakan, saya kan ada QK. QK itu kadang-kadang untuk saya manfaatin untuk sholat nih. Untuk sholat cuma 10 menit gitu kan. Terus juga saya manfaatin untuk sholat. Kira-kira ada nggak manajemen kehusuan sholat saya biar walaupun cuma 10 menit itu saya tuh pengen benar-benar khusyuk gitu. Jadi dalam artian yang sudah-sudah kadang-kadang setelah salam terus istighfar langsung berangkat lagi. Jadi mohon pencerahannya apakah ada manajemen biar sholatnya itu bisa lebih khusyuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu salah satu ya. Kerjanya dunia ketik-ketik atau enggak? Enggak, gini Pak Ustaz. Jadi foto kadang-kadang ada oli ini kan, saya kadang guru aja harus cepat-cepat gitu. Ya bersih gitu. Oke. Ini batinnya dulu ya. Yang pertama yaitu tadi ya. Sebenarnya kalau kita sholat itu tidak langsung sholat, tapi kita sudah memasang alarm. Nggak boleh bawa HP ya? Boleh. Jadi sebenarnya kenikmatan sholat itu bisa kita ikhtiarkan dengan cara menunggu waktu sholat. Ya kan? Nah, misalnya kalian sudah nggak ketemu sama orang tua, terus orang tua kesini, atau yang sudah punya berkeluarga bisa sama anak-anak soal Indonesia, anaknya datang ke sini, ya kan? Kemudian ketika kita nunggu mereka datang, pas saat itu soto atau sop ayam datang juga. Kira-kira yang mau didatengin soto atau anak duluan? Anak. Karena kita nunggu sotonya baru, tapi nunggu anaknya udah hampir 7, jadwal dia dilihat, hampir 3 dilihat lagi, hampir 5 dilihat. Sehingga rindu dan kangen itu dipupuk. Sama, ketika kita pengen sholat, jam 11 itu kangen zuhur dulu. Tuh. Kalau sudah kangen zuhur, ya kan, nanti, ya kan, ketika kita sudah 5 menit sebelumnya, nah itu udah nyicil tuh. Kan misalnya, wah, oli segala macam ini ya kan, kita udah calm down, ibarat mesin agak didinginkan. Jadi kemarin kita bersihkan oli dan nggak usah bersih banget, nggak apa-apa, yang penting jangan najis. Nah, saya juga banyak membina bengkel-bengkel di Jogja, di Jakarta gitu kan. Ya karena kebetulan dari keluarga juga yang ya SA di Toyota, sehingga tolong dong buatkan pedoman fikih montir gitu. Ya saya bilang aja, yang penting ketika berpakaian semua, ya kan, dalam keadaan suci, pastikan ya copot apa yang bisa dicopot. Kemudian kan kita punya handbag, nah itu jadi langsung sholat pakai sarung, ganti kaos. Kalau misalnya nggak sempat, nggak apa-apa, yang penting dipastikan pakaian kerja itu prakteknya nggak kena najis ya, karena oli kan nggak najis. Kemudian dia sholat. Yang kedua, kering. Najis itu karena basah. Jadi kotoran-kotoran burung merpati yang di Masjidil Haram itu kalau kering nggak najis, kalau basah najis. Sama ketika kita nggak ada air, kenapa harus tayamum? Karena debu itu mensucikan. Atau perempuan-perempuan Arab itu pakaiannya tuh nyeret-nyeret ke tanah. Nah kalau najis, debunya nggak mensucikan. Jadi kedua itu, yang pertama tadi kangen dulu sholat zuhurnya. Yang kedua sudah mulai calm down, persiapkan. Kemudian ketika sudah berangkat ke tempat, jangan mikirin yang lain, jangan buka HP. Kadang tim sepak bola tuh udah mau menang, tapi konsen injury time-nya biar ambiar. Sama. Soalnya tuh kayak kita perang ya, kita udah mau menang nih,
udah kangen jam 11, setiap perjalanan ke tempat ingat sesuatu. Oh, diajak makan sama teman tadi. Ketika sholat saya jamin ingat teman nanti. Nah, jadi ketika dari tempat kerja ke tempat sholat di pojok misalnya kan, kita udah belajar lah fikih minoritas ya kan. Nah, kemudian kalau masih sholat ada di masjid lah, pokoknya selalu bersih, suci, kering, sholatnya di situ. Insya Allah bisa khusyuk. Jadi yang pertama itu batinnya sebenarnya. Karena sama aja, kayak kami ini juga sholat di perjalanan terus. Sholat nih, tadi dari perjalanan dari Nagoya ke Hamasu. Besok sholat lagi ya dari Gifu ke Hiroshima. Ya gimana mau khususnya kalau nungguin yang enak kan? Nggak enak-enak. Nah, kalau 30 hari masa jadi alasan nggak boleh. Jadi itu.